بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله لأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة
من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي ناجنا واكشف جميع ذية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, jazakallah kepada saudara Muhammad Syabil Syahram dengan bacaan Al-Quran dan qasidah itu tadi. Mudah-mudahan majlis kita mewangi dengan berkati dengan bacaan Al-Quran dan juga bacaan qasidah insya-Allah, dan juga alhamdulillah. Seterusnya majlis dengan penuh ta'zimnya mempersilakan Buya Razi untuk memulakan kajian kitabnya. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa warasatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nur dzati wa sirri sari fi jamil asma' wa sifat wa dzat. Sahabat-sahabat semua yang saya cintai, terutama saudara-saudaraku di Malaysia, di Brunei, dan tentunya semua sahabat Ribat Nuraniyah, wabil khusus Tuan Haji Roslan, Tuan Haji Radwan. Saya lihat juga ada tadi Haji Saifuddin, ya. Semoga semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang kitab yang ditulis oleh guru dari guru kita, yaitu Sayyid Abdullah Al-Ghummari. Saya mengambil sanad kitab ini dari beberapa masyayikh, di antaranya Syekh Ahmad Sya'rani Al-Banjari, juga dan masyayikh yang lain. Nah, kitab ini saya suka sekali karena berisikan hadis-hadis tentang fadail salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut ini saya akan sampaikan, akan bukaan kitabnya. Ini kitabnya An-Nafhah
al-ilahiyyah fi salati ala khairil bariyah. Barangkali masih ada yang lupa tentang kitab ini. Sekedar mengingatkan yang lupa, memperkuat yang sudah tahu. An-nafhah al-ilahiyyah berarti boleh juga kita artikan hembusan, ya, hembusan ilahi, hembusan Tuhan fi salati ala khairil bariyah, mengenai keutamaan salawat kepada makhluk terbaik, khairil bariyah. Ta'lif berarti karya atau disusun oleh Sayyid Al-Alama Al-Muhaddis Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Beliau juga seorang mursyid dalam tariqah Syadziliyah Siddiqiyah, ya. Lalu ini i'tana bihi, diteliti kembali oleh dan kemudian diedit dan disajikan oleh Abdul Fadl Ahmad Mansur. Ini dicetak tahun 2020, dicetak ulang. Nah, ini pengantar dari beliau. Ini masih ingat tentunya. Tarjamah berarti biografi. Beliau ini termasuk zuriat Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya disebut Al-Idrisi Al-Hasani, dari jalur Sayyidina Hasan. Dan beliau berasal dari Tonja. Tonja ini ujung dari Maroko yang berhadapan langsung dengan laut ke arah Andalusia. Ini beliau zuriat keluarga Alim bin Alim, Saleh bin Saleh, Wali bin Wali, masih keturunan ulama-ulama hebat. Dan dari sisi ibunya juga zuriat daripada Al-Imam Al-Mufassir Al-Kabir Ibn Ajibah, juga pensyarah hikam, lahir di tahun 1910. Dan beliau belajar kepada saudara besarnya, saudara abangnya, ya, namanya Sayyidi Ahmad, seorang hafiz di zamannya, dan termasuk khatamul huffaz, orang-orang yang banyak hafal hadis dan meriwayatkan hadis dari jalur dirinya sendiri, dari guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau lama di Mesir, ya, sampai kemudian menjadi guru di sana dan diakui keilmuannya oleh ulama-ulama Al-Azhar. Ini daftar gurunya, silakan dilihat sendiri nanti. Dan beliau tidak hanya berguru kepada perempuan, laki-laki, tapi juga ada perempuan. Di sini ada Ummul Banin Aminah binti Abdul Jadid, dan karyanya banyak sekali. Untuk cetakannya di depan saya ini juga saya megang Mawsu'ah Al-Alam Al-Muhaddis Sidi Abdullah Al-Ghumari. Kitab ini di Mawsu'ah kumpulan beliau ada 19 mujallad, 19 juzuk. Dan ini ditemukan di bagian ke-9, di jilid ke-9. Kita sebelumnya sudah membahas hadis pertama mengenai aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum aliyas salat. Orang yang paling utama, orang yang paling mulia, orang yang paling dicari Rasulullah nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak sholawat kepada beliau. Dan yang kedua, hadis yang kedua mengenai Allah mempunyai malaikat sayyarah. Sayyarah dalam bahasa Arab hari ini berarti kendaraan atau alat untuk transportasi. Di Malaysia barangkali disebut kereta, kalau kami menyebutnya mobil. Atau di kampung saya di Padang kita nyebutnya oto. Innalillahi malaikat sayyaratan. Allah memiliki malaikat-malaikat yang berjalan kemana-mana, terbang kemana-mana. Dia hanya mencari orang-orang yang berzikir, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika ada orang yang berselawat, insya Allah dengan tadi adanya yang selawat, maka Allah akan berkalam, ya, khusyuhum rahmati, liputi mereka dengan rahmatku. Ya. Lalu ada malaikat mengatakan, inna fihim fulanan khata, ya Rabb,
mereka ada yang orang-orang yang bersalah tidak suci, tidak bersih. Apa kata Allah? Tetap usyuhum rahmati. Liputi mereka dengan rahmatku. Lalu hadis ketiga kita membahas juga bahwa salawat kepada Nabi Muhammad SAW itu dapat kemuliaan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala langsunglah membalasnya. Ya. Dan yang hadis keempat mengenai dialog Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar menunggu Nabi Muhammad dalam sujud yang lumayan lama. Lalu Nabi memuji Sayyidina Umar mengatakan, ahsanta ya Umar, haitsu wajadtani sajidan fanahaita anni. Kamu telah berbuat baik wahai Umar karena menungguku dalam keadaan sujud. Tadi Jibril datang kepadaku dan mengatakan saya akan salawat sekali, maka Allah lah yang langsung bersalawat kepadanya 10 kali, ya. Dan diangkat derajatnya 10 derajat, ya. Hadis ini ditemukan dalam Sahih Bukhari. Nah, barangkali kita lanjut ke hadis yang kelima pada malam ini. Mari kita bacakan Al-Fatihah, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga kepada muallif kitab ini, Syekhina Sayyid Abdullah Al-Umari Al-Idrisi Al-Hasani. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sallallahu alaihi wa sallam. Dalam hadis yang kelima, Hasan bin Ali alaihi wassalam, coba diperhatikan bahwa menyebut alaihi salam kepada selain Nabi itu boleh, terutama zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib alaihima assalam. Dan ini bukan berarti Syiah, Rafidah, ini biasa saja dan itu tidaklah terlarang, ya. Qala Rasulullah SAW. Sayyidina Al-Hasan yang disebut Sayyid Syababil Jannah, penghulu pemuda-pemuda di surga, menghabarkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, haitsuma kuntum fasallu alaiya. Dimanapun kamu berada, maka fasallu alaiya, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum, karena salawat kamu, tuballighuni, akan disampaikan kepadaku. Maka apakah kita di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, dimanapun berada, apakah kita sedang di kamar tidur, kamar rehat, di tempat bekerja, di kantor, di jalan, di mana saja, di Lebuh, ya, aksiru minas salat ala Nabi, banyak-banyak salat kepada Nabi, karena salawat itu langsung disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Tabrani. Imam Tabrani punya kitab namanya Al-Mu'jam, ada Al-Mu'jam Al-Kabir, ada Al-Mu'jam Al-Awsat. Apa makna Al-Mu'jam? Itu kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama gurunya dan sanadnya hasan, ya. Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf dengan sanad yang sahih juga dari Hasan bin Ali. Di sini beliau menyebutkan radhiyallahu anhu. Jadi terkadang beliau menggunakan alaihi salam, alaihi wassalam, terkadang menggunakan radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW berkata, la tattakhidhu qabri 'aida. Jangan jadikan kuburku sebagai tempat 'aida, ya, tempat berhari raya semata. Wala buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu, tempat tinggalmu sebagai kubur. Apa maksud Rasulullah? Kalau dijadikan rumah itu kubur, berarti tidak ditinggali lagi, tidak ada lagi penghuninya. Dan itu menjadi horor, menjadi menakutkan, menjadi menyeramkan. Wassallu alayya haitsuma kuntum. Bersolawatlah kamu dimanapun kamu berada. Ya. Haitsuma kuntum berarti dimanapun kamu berada.
Fa inna salatakum, karena salawat kamu langsung disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita masuk ke hadis yang ke-6 ya. Hadis yang kelima tadi bermakna bahwa salawat tidak ada hijab antara orang yang bersalawat dengan Rasulullah SAW. Karena langsung Allah lah yang menyampaikannya. Hadis yang ke-6, an Abdullah ibn Amr, dari Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan ayahnya hanya berjarak 12 tahun atau 13 tahun. Karena Abdullah lahir, Amr bin al-As masih berumur 13 sekitar itu. Dia menikah umurnya masih muda. Begitu dalam beberapa kitab sirah, dalam kitab Tarajum Sahaba. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah SAW. Nabi bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina," apabila engkau mendengar muazzin. Sami'tum al-muazzin, orang yang azan. Faqulu, maka bacalah mithla ma yaqul, seperti apa yang dia baca. Summa sallu alayya, lalu bersalawatlah kepadaku. Maka salah satu daripada doa setelah azan adalah salawat, ya. Fa innahu man shalla alayya, karena siapa saja yang bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyara marrat, ya, asyara, Allah langsung bersalawat kepadanya. Allah bersalawat berarti menurunkan rahmatnya 10 kali. Rahmat berarti kasih sayang, berarti orang itu disayangi oleh Allah 10 kali. 10 kali lipat. Summa sallallahu li, lalu mintalah kepada Allah untukku wasilah, tempat untuk bermediasi, tempat untuk berperantara. Ini perintah Nabi sendiri bahwa kita memintakan untuk Rasulullah, beliau sebagai wasilah. Jadi ketika Rasulullah sendiri yang menyuruh, berarti menjadikannya sebagai wasilah bukanlah syirik, ya, seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu salah satu tempat tertinggi di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang tidak pantas kecuali bagi makhluk Allah yang makomnya disebut abdun min ibadillah. Nah, di sini Nabi sangat tawadu, lalu beliau mengatakan, wa arju, aku berharap, padahal beliau sudah tahu, beliau lah orangnya. An akuna ana huwa, akulah yang disebut sebagai Abdullah itu. Faman sa'alallaha lil wasilah, siapa yang memintakan kepada Allah untuk wasilah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Jadi jika ada orang bertanya, bagaimanakah cara mudah mendapat syafaat, pertolongan Nabi Muhammad SAW? Jawabannya mudah, bersolawatlah kepadanya. Hadis ini ada di dalam hadis Muslim. Maka boleh kita kasih judul yang nomor 6 ini, ya, bahwa solawatun Nabi, as-salah ala Nabi, yakni solawat kepada Nabi adalah miftahus syafa'ah, kunci dapat syafaat, ya? Atau asbabus syafa'ah, asbab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya haqiqatus syafa'ah. Jadi di dalam salawat itu ada hakikat daripada salawat itu. Jadi hari ini jika kita melihat siapakah orang-orang yang berhak nanti dapat syafaat, itulah mereka-mereka yang hari ini banyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat yang paling kita perlukan di dunia adalah hidup dalam iman, meninggal dalam husnul khatimah. Adapun syafaat nanti adalah tidak dihisab kecuali dengan hisab yang yasira, yang ringan, dan tidak ditimbang kecuali dengan timbangan yang menguntungkan, dan melewati sirat dengan mudah, lalu masuk surga bersama Rasulullah SAW.
Lalu di dalam surga diizinkan memandang Rasulullah, bertemu Rasulullah, berkalam dengan Rasulullah, lalu memandang wajhullah. Ya. Kita masuk ke hadis yang ke-7. Ya. Hadis yang ke-7, An Aus ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamikumul jum'ah. Harimu yang terbaik adalah hari Jumat. Kenapa hari Jumat terbaik? Nah, ada beberapa rahasia. Rahasia pertama, fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat, Nabi Adam dicipta. Wa fihi qubida. Di hari itu dia dicabut nyawanya. Jadi umur Nabi Adam ketika turun ke bumi, ketika diwafatkan di bumi itu 1000-an tahun, dan ia wafat pada hari Jumat. Ya. Jadi lahir hari Jumat, wafat hari Jumat. Wa fihi nafkhah, pada hari itu juga ruhnya ditiupkan. Wa fihi sa'qa, dan pada hari itu juga dia nanti akan dibangkitkan. Ya. Fa aksiru alayya minas salati fi, maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kamu langsung disampaikan kepadaku. Ma'rudah berarti dilaporkan kepadaku, disampaikan kepadaku. Qalu, para sahabat bertanya, para sahabat menggunakan rasio atau logika mereka. Apa kata mereka? Wa kaifa tu'radu alaih, bagaimana mungkin dilaporkan kepadamu wahai Rasulullah salawat kami, waqad arimta, sedangkan engkau telah menjadi tulang belulang yang hancur. Yaqulun, bahkan ada yang mengatakan balaita, engkau telah hancur binasa. Faqal, lalu beliau membacakan sebuah kalam, ya. Innallah, sesungguhnya Allah harrama, ya, mengharamkan alal ard, terhadap tanah atau bumi, antakula, untuk merusak, untuk memakan jasad para nabi. Begitu juga pewaris para nabi, insyaallah. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Imam Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Hakim, dan selain mereka. Hadis ini sahih dan bahkan sangat sahih. Ya. Kita hari ini hari Rabu tetap sholawat, besok perbanyak lagi sholawat, hari Kamis mulai dari maghrib sampai besoknya, sampai asarnya Jumat, silakan perbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Biasanya orang-orang akan merasakan koneksi yang lebih cepat pada malam Jumat dan siang Jumat atau pagi Jumat. Tidak sedikit yang bermimpi bertemu Rasulullah pada hari-hari tersebut, pada saat-saat tersebut. Dan sebagai tanda syukur nikmat kepada Allah, bukan tentunya berbangga-bangga, tanda tahaddus bin ni'mah, saya alhamdulillah diizinkan Allah bertemu Rasulullah dalam mimpi. Itu salah satunya karena bersolawat sebelum sholat Jumat. Itu biasanya sebelum berangkat Jumatan, saya sholawat dulu di kamar atau di musola tempat saya biasa berwirid. Ya. Biasanya diberikan anugerah-anugerah mimpi di saat-saat itu. Ya. Kadang tidak mimpi, kadang terasa hadir. Wallahu a'lam. Kita serahkan rahasia bagaimana kejadiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-8, ya. Masih mirip dengan yang tadi, cuma di sini ada tambahannya, ada kalimat yang menarik juga di sini. Kalau tadi umum, sekarang disebutkan dari Abu Darda, qala Rasulullah SAW, aksiru minas salati alayya yawmal jum'ah. Perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat. Nah, ada tambahan yang tidak ada tadi, fa innahu yawmun, itu adalah hari masyhud, disaksikan. Tashhaduhul malaikah, para malaikat menyaksikannya.
wa inna ahadan la yusalli alayya, sesungguhnya seseorang tidaklah dia bersolawat kepadaku illa uridat alayya salatuhu, melainkan salawatnya dilaporkan, disampaikan kepadaku, hatta yafrugha minha, sampai dia selesai bersolawat. Ya. Qultu, berkata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, wa ba'dal maut, bagaimana dengan setelah mati? Engkau setelah mati wahai Rasulullah. Qala wa ba'dal maut, begitu juga setelah mati wahai Abu Darda. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadil anbiya, fa nabiyullah hayyun yurzaq. Sama dengan yang tadi, artinya Allah mengharamkan terhadap tanah bumi, merusak, menghancurkan tubuh para nabi, dan para nabi itu hayyun yurzaq, hidup dan mereka diberi rezeki. Kalimat hidup di sini ini menjadi kaidah penting bahwa para anbiya tidak mati pada hakikatnya, mereka hanya berpindah alam dan kehidupan mereka. Di sini ada perbedaannya. Semua kita jika mati dia kemudian pindah alam. Perbedaannya ada yang hayyun yurzaq, hidup diberi rezeki, diberi posisi, diberi anugerah, ada yang tidak. Nah, inilah hebatnya hayyun yurzaq. Kebanyakan orang-orang yang mati dia pindah ke alam sana dan tidak diberikan rezeki di alam kubur. Kita masuk ke hadis yang ke-9. An Ali alaihissalam, dari Sayyidina Ali alaihissalam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil, orang yang benar-benar bakhil, yang benar-benar pelit, yang benar-benar sulit memberi, kikir, ya. Man dzukirtu indahu, siapa yang namaku disebut di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak membacakan sholawat kepadaku. Ya. Hadis ini sering kita dengar. Maka al-bakhil di sini, bakhil ada dua, ada bakhil harta atau mal, ada bakhil secara hakikat, ya. Bakhil secara ruhiyah. Apa itu? Dia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah adalah Abul Arwah, bapaknya sekalian ruh. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Hadis yang ke-10, ya. Dari Abu Talhah Al-Ansari, dari Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke dalam atau bertemu Rasulullah SAW. Fawajadtuhu masruran, dan aku melihat beliau sangat bahagia, berseri-seri. Masrur berarti wajahnya berseri-seri. Faqultu ya Rasulullah, lalu aku bertanya, wahai baginda Rasulullah, ma adri mata ra'aituka ahsan bishran wa atyabu nafsan min al-yawm. Tidak pernah, ya, tidaklah aku tahu sebelumnya engkau sangat senang, sangat berbahagia melebihi hari ini. Apa jawaban Nabi? Ma yamna'uni, tidak ada yang membuatku terhalang untuk keadaan bahagia seperti ini, kecuali wa Jibril kharaja min indis sa'ah. Jibril keluar dari sisiku sesaat, lalu ketika datang fabasyarani, ya, mengabarkan kepadaku kabar gembira. Anna likulli 'abdin shalla 'alayya salatan, setiap hamba yang bersalawat kepadanya satu salawat, yuktabu lahu biha 10 hasanat, ditetapkan baginya 10 kebaikan, lalu dihapus 10 keburukan. Siapa yang melakukan 10 keburukan hari ini dengan satu salawat terhapus, ya. Baik keburukan lewat mata, lewat telinga, lewat lisan, lewat qalbu, lewat tangan, kaki, semuanya Allah ampuni insyaallah. Yurfa' lahu biha 10 darajat, diangkat baginya 10 derajat. Ini jangan main-main,
satu sholawat 10 derajat, dan derajat ini adalah derajat ruhiyah dan juga derajat yang bukan ruhiyah, termasuk umur dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik dunia ataupun akhirat. Oleh karena itu kita niatkan sholawat ini tidak hanya untuk perkara dunia, tapi juga untuk perkara akhirat rohani di sisi Allah SWT. Wa tu'radu 'alayya kama qala, dan dilaporkan kepadaku sebagaimana ia sampaikan, wa yuraddu 'alayhi bimithli ma da'a, lalu dikembalikan, dibalas kepadanya sebagaimana ia menyeru kepada. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, inilah 10 hadis ya. Dari tadi berarti kita baca sekitar 5 hadis yang berkaitan dengan keutamaan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika kita simpulkan, ada beberapa yang tidak saya sampaikan di sini. Oke. Jadi sholawat ya, bersolawatlah di mana saja ya, everywhere, di mana saja. Dan yang kedua, perbanyak sholawat di hari Jumat. Kenapa? Karena sholawat di hari Jumat itu lebih cepat disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang ketiga, yang paling penting, bahwa sholawat itu ini dapat dibagi lagi, mengangkat jadi satu sholawat 10 derajat, lalu 10 keburukan dihapus, ya. 10 dosa, 10 maksiat, ya. Bahkan lebih daripada itu ya, kalau di hadis-hadis sebelumnya disebutkan ghusyu rahmat ya, Allah berikan dia 10 rahmat. Rahmat Allah itu sebenarnya cukup satu saja kita dapat, itu kita sudah beruntung di dunia dan di akhirat, apalagi 10. Oleh karenanya kadang-kadang seseorang itu husnul khotimah bukan karena dia banyak melakukan ritual-ritual ibadah-ibadah zahir, tapi karena dia sholawat dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah kemudian selamatkan dia di akhir hayatnya. Barangkali itu Tuan Haji Ruslan, mungkin lebih banyak kepada diskusi, tanya jawab, tafadhal, silakan saya serahkan kembali. Alhamdulillah, jazakallah kepada Yang Mulia Buya dengan perkongsian ilmu yang amat bermakna dan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu, kajian daripada Buya, mudah-mudahan menambahkan lagi semangat kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Dan juga alhamdulillah, insya-Allah selepas ini kita masuk kepada sesi soal jawab atau pertanyaan. Jadi kami bahagikan kepada 3 ya. Pertama, kami persilakan nanti daripada pihak saudara kita daripada Brunei dan daripada pihak Malaysia, dan juga soalan daripada inbox. Itu bergantung pada izin Buya, berapa lama Buya boleh bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah. Nak buang-buang masa lagi, saya mempersilakan kepada Yang Mulia Tuan Radwan Ribat Nuroniah Brunei untuk memulakan soal jawab dan pertanyaan. Dipersilakan Tuan Radwan, boleh berbicara, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Baik Tuan. Oke. Di sini dari Brunei, insya-Allah saya ada 3 persoalan yang dikemukakan daripada pihak Brunei. Jadi sebaiknya kita
bagi satu persatu dulu ya. Dijawab satu persatu. Halo? Ya, silakan. Okay. Silakan. Oke. Yang pertama, soalan pertama, di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ada dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Oke. Di dalam persoalannya, apakah nabi yang dimaksudkan hanya khusus ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja? Baik, ya, bagus pertanyaannya. Iya, di situ jelas sekali apabila kita tulis, ya saya tulis ya, supaya lebih jelas. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, yusholluna, saya tebalkan dulu sebentar. Lafaznya yusholluna 'alan nabi. Nah, dalam bahasa Arab alan nabi itu jelas sekali ada alif lam ma'rifah, maka yang dimaksud di situ adalah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang dimaksud adalah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan 'alal anbiya, ya. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Imam Al-Qadhi Iyad, sebagaimana juga disebutkan sebelumnya oleh Imam Abu Nu'aim, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibn Katsir, dan imam-imam yang lainnya, mereka sepakat bahwa salah satu khususiyah Nabi Muhammad SAW, keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW, beliau di Quran jarang sekali dipanggil dengan namanya. Kata Muhammad hanya 4 kali. Ahmad sekali. Ya. Selebihnya dengan kata An-Nabi, dengan kata Ar-Rasul, ya. Bahkan dengan nama-nama yang lain, ya. Dengan nama-nama yang lain. Oleh karena itu, surah yang tadi dibaca, ayat yang dibaca, ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada rahasianya, semua para nabi itu mendapatkan cahaya limpahan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita bersolawat kepada beliau, sebenarnya cahaya itu juga melimpah kepada semua para nabi. Ya. Barangkali itu, ya. Oke, Buya. Untuk soalan yang kedua, sebagaimana yang dimaklumi di Nusantara, ini kita hidup dengan berbagai kaum dan agama, yang mana selawat sudah diketahui umum dan selalu dibaca. Soalannya ini ialah apabila non-Muslim membaca selawat disebabkan kebiasaan kerana pergaulan dengan orang Islam, adakah mereka mendapat faedah atau melaknat di atas mereka berselawat itu? Ya, pintar sekali pertanyaannya. Ya, lafaz di dalam hadis itu yang diperintahkan wajib berselawat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, maka berselawatlah. Maka saya berharap, berhusnuzan, dan ada harapan di dalam qalbu, siapapun yang berselawat, apakah dia muslim atau non-muslim, jika dia berselawat, ada harapan iman di dalam qalbunya. Karena yang dipanggil di dalam ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan ucapkanlah salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga itu tanda ada nur iman di qalbunya,
hanya tinggal menunggu saat dia nanti bersyahadat. Ya. Tapi secara ilmu akidah tentunya seorang muslim yang bersolawat seorang non muslim yang bersolawat dia tidak disebut sebagai muslim, karena syarat seorang menjadi muslim dia harus bersyahadat dan mengikuti syarat dan rukunnya. Namun kalimatnya jelas sekali, man shalla alayya sallallahu alaihi asyra marrah. Siapa yang bersolawat kepadaku, Allah akan memberikan rahmat baginya 10 kali. Berdasarkan kalimat ini saya berharap siapa saja yang bersolawat, semoga ini jadi asbab dia dapat rahmat dan hidayah dari Allah SWT, dan kita menjadi asbab istiqamah. Dan secara zahir, siapapun yang bersolawat pasti dapat berkah. Ya, berkah duniawi. Berkah duniawi. Jika dia belum beriman kepada Rasulullah, minimal dia mendapatkan keberkahan duniawi. Masih ingat tentunya kita dengan riwayat, meskipun riwayat ini dianggap dhaif, tapi karena dia ada sebelum bi'tsah, sebelum Nabi dibangkitkan sebagai seorang Rasul, bahwa pamannya Abu Lahab Allah ringankan azabnya, dan juga Abu Thalib diringankan siksaannya karena mereka membela Nabi, sedangkan Abu Lahab karena dia berbahagia saat Nabi lahir. Apalagi orang yang ikut berbahagia dalam salawat. Seandainya orang ini mati dalam keadaan belum beriman kepada Nabi, insya Allah Allah akan berikan keringanan-keringanan yang lain untuknya, insya Allah. Terima kasih, jadi ini pertanyaan terakhir daripada Brunei. Okey, merujuk kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Diriwayatkan oleh Tirmizi, Hasan, hadis ini Hasan ya. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang paling banyak berselawat itu? Dan bagaimanakah memelihara diri kita agar kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang istiqamah banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, itulah soalannya. Hadis itu tadi hadis yang pertama. Jadi maknanya orang yang paling utama pada hari kiamat adalah aktsaruhum salatan, ya. Di Tirmizi lafaz alayyanya di sini. Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Aktsar ini menunjukkan angka. Ya. Berarti orang ini mewiridkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatan itu pada hakikatnya artinya doa atau salawat. Kapan orang akan banyak salawat kepada Nabi? Apabila dia sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya mengartikan aktsaruhum alayya salatan itu adalah a'lamuhum bi. Ya. Boleh diartikan a'lamuhum. Orang yang ilman, ya, orang yang paling banyak pengetahuannya tentang, orang yang paling mengerti siapa aku, sehingga ketika disebut namaku selalulah ia berselawat kepadaku. Ya. Saya menerjemahkannya dengan terjemahan bebas seperti ini salah satunya. Ya. Juga berarti akmaluhum ittiba'an, ya, bi ittiba'an. Yang paling banyak ikut kepada ajaran, ya, yang paling sempurna, yang paling banyak mengikutiku, ya, Rasulullah SAW. Ya. Namun kembali ke makna zahir dari hadis ini, ya, inilah dia. Jadi jika ingin mengenal di dunia ini, sekarang ini, di masa kita masih hidup, siapakah wali Allah,
siapakah orang yang paling dekat nanti bersama Rasulullah, orang yang akan berada di barisan-barisan terdekat dengan Rasulullah, itu adalah orang yang hari ini banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak usah hitung-hitungan lagi kepada Nabi, mengatakan, saya sudah solawat 500 sudah banyak. Jangan, perbanyak lagi kalau bisa 1000, kalau bisa tambah lagi 1500, tambah lagi 2000. Terus sampai ada seorang guru saya sudah wafat, ya, ditanya, bagaimana cara engkau dapat sampai ke maqam kewalian? Apa jawaban beliau? Saya dari bangun tidur sampai tidur lagi tidak lupa daripada berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Barangkali itu Tuan Najih Tuan, ya. Salam buat kawan-kawan kita di Brunei, ya. Jazakallah khairan ya Ibu ya. Wa iyyakum. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah Tuan. Terima kasih dengan soalan itu tadi. Ini daripada pihak kami dari Malaysia. Pada saya ada 3 soalan juga, dan selepas tu mungkin kita buka sesiapa daripada jemaah dalam grup ni untuk soal jawab. Soalan mohon huraian daripada Buya tentang satu hadis daripada riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku untuk menjawab salam orang tersebut. Hadis riwayat Abu Daud. Raddallahu ala ruhi, ala ya ruhi. Jadi apa maksud Allah mengembalikan ruhku? Mohon Buya insya-Allah bantu kami. Ya, makna daripada hadis tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepadaku ruhku, berarti mengembalikan kepadaku hayatku. Ya. Jadi apabila kita kembali ke hadis tadi, ya, raddallahu alayya ruhi, ya, Allah mengembalikan, ya, alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku, berarti kembali hidup. Dan inilah yang sebenar-benarnya hidup. Inilah hidup yang sebenarnya hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, wa mauti khair. Aku meninggal pun itu baik bagimu. Kenapa? Jika kalian berselawat, ya. Jika kalian beramal, maka dilaporkan kepadaku. Jika kalian bersalah, maka dilaporkan kepadaku. Aku mintakan ampunan. Ada di riwayat lain seperti itu. Ini makna. Tapi ini adalah al-haya ar-ruhiyah, ya, kehidupan ruh. Karena lafaznya raddallahu alayya ruhi, maka yang akan dapat merasakan kehidupan ini hanya ruh yang mukmin. Ya. Jadi yang dapat merasakan ruh Nabi Muhammad SAW, jadi yang dapat berkoneksi dengan beliau, yaitu ruhnya mukmin. Maka ketika ada orang mengatakan, saya lihat Nabi dalam keadaan jaga, saya melihat Rasulullah, saya bertemu Rasulullah, itu adalah pertemuan ruh, bukan pertemuan fisik. Namun karena lafaznya radallahu alaihi ruhi, jika Allah berkehendak, Allah fisikkan kembali. Jika tidak, Allah tidak fisikkan. Masuk fisikkan itu terlihat oleh sebagian orang seperti Rasulullah itu lengkap dengan fisiknya, dengan ruhnya.
meskipun bagi yang lain tidak terlihat. Tergantung sejauh apa kesadaran bermakrifatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barangkali itu. Ini kabar gembira sebenarnya. Setiap kali orang ucap salam ke Nabi, Nabi dihidupkan kembali. Dan ternyata detik per detik tidak ada orang yang berhenti bersolawat kepada Nabi. Maka Nabi itu senantiasa hidup di alam ruhiyahnya. Maka caranya hidupkan, aktifkan ruh kita, kurangi hijabnya, tirai-tirainya, kurangi penghalang-penghalangnya, kemudian harus dimujahadahkan, harus dilawan, sehingga ruh ini semakin sadar bahwa ruhnya dapat merasakan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah Buya, ini soalan yang kedua, pertanyaan dari kami. Mohon bantu kami Buya tentang perbezaan lafaz salawat, asrar dia. Bacaan salawat, satu salawat bacaannya sallallahu ala Muhammad. Satu salawat berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin ada perbezaannya di sudut makna di sebalik lafaz itu. Terima kasih Buya, mohon penjelasan. Baik. Lafaz daripada sallallahu ala Muhammad ini boleh juga disebut salawat Jibril, ya. Ini yang masyhur, ya. Namun sebenarnya penjelasan ini ada yang lebih detail, lebih lengkap di karya-karya Syekh Yusuf An-Nabhani. Di situ disebutkan bahwa sallallahu ala Muhammad salah satu perintah Nabi kepada seseorang yang berasal dari Syam yang dia ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orangnya sudah tua dan matanya telah buta sehingga tidak dapat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengirim anaknya, Nabi menyampaikan, bacalah ini selama 7 hari 7 malam, dia akan bertemu denganku. Riwayat ini walaupun tidak sampai derajat sahih, namun Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi tidak mempermasalahkan untuk menukil riwayat ini. Dan ada satu riwayat lain menyebutkan bahwa sallallahu ala Muhammad ini akan membukakan 100 pintu rahmat, ya. 100 bab rahmat, pintu rahmat. Ini rahasia daripada sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di riwayat yang lain disebutkan bahwa siapa saja yang membaca sallallahu alaihi Muhammad, maka Allah akan munculkan mahabbah siapapun yang memandangnya. Tentu mahabbah yang paling penting, mahabbah dari Allah, mahabbah dari Rasulullah. Maka siapa saja yang membencinya, dikhawatirkan ada kemunafikan di dalam diri orang tersebut. Begitu sebagaimana dinukil oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Apa perbezaannya dengan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad? Lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ini lafaz yang dapat kita temui di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan kutub sittah yang lainnya. Di situ kita mendapatkan bahwa Nabi ditanya, wahai Rasulullah, kami mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimanakah cara kami membacakan sholawat untukmu? Lalu Nabi memberikan contoh. Ini hanya salah satu contoh, lil misal, bukan lil ta'yin, lil tahdid, bukan untuk membatasi seperti yang dipahami oleh kelompok-kelompok yang tekstual. Mereka mengatakan lafaznya hanya boleh seperti ini, tidak boleh yang lain. Itu adalah salah satu bentuk daripada kurangnya pengetahuan mereka terhadap riwayat-riwayat yang berbeda. Ternyata Nabi memberikan contoh Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi di riwayat lain Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menggunakan lafaz yang lain, Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Muhammad. Ada riwayat Ibnu Mas'ud. Bahkan Sayyidina Ali membuat sendiri Allahumma dahiyal madhuwat dan sebagainya.
Imam Syafi'i juga membuat sighat redaksi sendiri yang kemudian ada tambahannya kullama dzakara dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun, ada tambahan-tambahan seperti itu ya. Artinya apa? Perbedaan tadi itu hanya sebagai contoh. Yang penting kembali kepada ayat yang tadi dibaca Tuan Haji Radwan, yaitu ada lafaz salawat dan salamnya ya. Apapun redaksinya, apapun kalimatnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Suaranya Tuan. Mohon penjelasan Buya berkenaan tentang apakah maksud satu salawat yang dibaca oleh kita salawat daripada Allah Ta'ala. Baik, satu salawat dari hamba. Jadi kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu alaihi Muhammad. Setiap kali ada orang membaca ini, maka Allah akan langsung membalasnya. Bukan malaikat yang membalasnya, bukan hanya Nabi yang membalasnya, tapi langsung Allah yang membalasnya. Kita menyebut salawat, kita berdoa, semoga ada limpahan dari Allah. Jadi ingat, salawat berarti limpahan rahmat. Siapa yang punya hak memberikan rahmat? Allah. Ya. Ketika seorang hamba memohonkan untuk Nabi, untuk kekasih Allah, satu rahmat, Allah sangat ridha. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memandang yang paling kenal dirinya hanyalah Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang bersolawat kepada hamba yang paling dikasihinya ini, Allah akan membalas doa-doanya, solawat-solawatnya berlipat minimal 10 kali. Itu salah satu bentuk keridhaan Allah ketika kita bersolawat kepada kekasihnya. Jadi boleh juga misalnya seperti ini, Tuan Haji Roslan atau siapapun di antara teman-teman di sini punya anak atau punya kawan, punya sahabat yang kita cintai. Lalu ada orang yang membantunya, ada orang yang menjaganya. Orang yang membantu dan menjaganya ini kita berikan apresiasi, kita berikan reward 10 kali lipat dari yang dia buat. Jika itu makhluk membalas makhluk, bagaimanakah Khalik membalasi makhluknya? Ya. Dan yang paling pasti, sholawat hamba terkadang masih ada niat selain yang seharusnya dia niatkan. Tapi jika Allah bersolawat, itulah rahmah mutlaqah, rahmat yang mutlak yang tiada batasnya kepada seorang hamba. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah Buya, jazakallah. Buya, ada soalan daripada inbox, boleh Buya? Satu dua soalan? Ya, silakan. Soalan yang pertama iaitu, adakah pahala lain mengikut selawat yang dibaca? Bersolawat, apabila kita bersolawat, ini yang sering saya sampaikan dalam beberapa bulan ini, amal apa saja, ya, amal apa saja, dalam hal ini solawat, tujuannya hanya satu. Apa tujuannya? Ubudiyah. Maksudnya karena ada perintah shollu alaihi, ubudiyah, ya. Ada perintah di dalam Al-Quran shollu alaihi. Ya, ini perintahnya.
karena ada perintah ini kita bersolawat. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya. Ini yang disebut maksud. Ya, ini maksud daripada, atau disebut juga maqasid. Maqasid kita bersolawat. Nah, dari maksud ini ya, berlimpahlah apa yang disebut dengan ya, jadi meneteslah apa yang disebut manfaat. Ya. Ada manfaat. Ya. Nah, manfaat ini boleh juga disebut fawaid. Faidah itu bahasa Arab, benefitnya, tambahan-tambahan. Ya. Jangan jadikan tambahan ini atau faidah ini sebagai tujuan. Nah, faidah ini ada yang bersifat materi, materi itu bisa jadi harta bertambah, sehat, ya, dicintai orang, viral gitu, banyak orang ingin viral gitu, pengen laku segala macam. Ya. Ada yang imateri, nah, sifatnya misalnya tenang, bahagia. Ini namanya manfaat. Seandainya manfaat ini tidak ada, nih anggap saja manfaat ini tidak ada. Anggap saja ini tidak ada. Maka sholawat tetap diwajibkan. Sholawat itu wajib, bukan sunnah. Jadi sholawat ini wajib karena dia bagian daripada ubudiyah. Yang ini hanya motivasi. Targhib dalam bahasa Arab. Hanya sebagai motivasi supaya orang mau bersholawat. Nah, tapi tujuan utama daripada bersholawat adalah berubudiyah kepada Allah. Karena kepatuhan hamba kepada Allah SWT. Ya. Nah, adapun limpahan keberkahannya, manfaatnya, faedahnya, ada kalanya diangkat derajatnya, dijaga hidupnya, dagangannya laku, niagaannya laku, dan lain sebagainya. Ya. Jadi tolong dibedakan antara maqasid dengan fawaid. Maksud kita beribadah yaitu menjadi hamba sejati, tidak karena tujuan-tujuan lain. Namun jika di tengah jalan Allah berikan keberkahan, alhamdulillah, tentu semua kita senang ya, karena kita masih terkait dengan dunia. Barangkali itu Tuan ya. Soalan yang selanjutnya Buya, saya kata selawat dengan hati yang lalai, adakah darjatnya atau pahalanya sama dengan amal yang hati yang khusyuk? Baik, sholawat maksudnya, jadi apabila kita bersholawat tapi hati belum terhubung kepada Rasulullah, apakah kita sama dengan orang yang hatinya khusyuk? Tentu berlainan. Secara zauq, rasa pun sudah berlain. Namun secara faidah, orang yang lalai ataupun orang yang khusyuk sama-sama dapat faidah. Ya. Orang-orang yang hatinya khusyuk, maka dia akan dapat faidah zahir dan batin, materi dan imateri secara faidah, dan dia sampai kepada tujuannya, yaitu mengenal Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang bersolawat hatinya lalai, seperti yang dikatakan dalam hadis tadi, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, bukankah di antara mereka ada yang khata', ada si fulan yang dia bersalah. Salah dalam bab ini boleh kita artikan mungkin dia masih ria,
mungkin dia masih hatinya masih lalai. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi dan hadis Hasan? Ghashuhum rahmati. Tetap liputi mereka dengan rahmatku. Artinya baik yang lalai ataupun khusyuk sama-sama dapat rahmat Allah. Perbedaannya nanti adalah pada faidahnya dan pada maqasidnya. Yang sampai kepada maksud ta'abudiyah, tentunya yang pertama yang khusyuk, sedangkan yang kedua hanya mendapatkan faidahnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Boleh Ibu ya? Ya, silakan. Buya, ada satu soalan berkenaan tentang ada kumpulan Wahabi yang menidakkan pahala salawat Fatih seolah-olah melebihi pahala Nabi dan salawat lain. Minta penjelasan Buya. Baca. Baik. Salawat Al-Fatih disebutkan salah satu faedahnya dalam kitab Bulughul Amani yang ditulis oleh pelanjut daripada Sidi Ahmad Tijani, afdal daripada bacaan salawat ini atau bacaan khataman Quran asal macamnya. Ini hanya dapat dipahami. Saya dulu termasuk mengingkari itu, tapi setelah mengalami beberapa pengalaman rohani ketika bersolawat, saya barulah paham bahwa tujuan dari seseorang baca Quran adalah terhubungnya antara sang hamba berkalam-kalam dengan Allah yang menurunkan Quran. Nah, salah satu daripada sir salawat Al-Fatih adalah membuat kita atau membuka jalan pintas supaya qalbu ini, ruh kita bisa terhubung langsung kepada Allah atau kepada Rasulullah SAW. Ya. Dengan kondisi ini, ada orang membaca Quran atau membaca sholawat dengan bilangan-bilangan tertentu, dia hatinya tidak terkoneksi dengan bacaan itu, tidak terhubung kepada Allah atau Rasulullah. Dengan sholawat Al-Fatih dan dengan kualitas rohani yang dialami oleh Sidi Ahmad Tijani itu, maka sama dengan 70 kali sholawat lainkah? Itu maksudnya lebih kurang. Ya, itu maksudnya lebih kurang. Bukan bermaksud bahwa sholawat Al-Fatih lebih mulia dari Quran, tidak. Ya, tidak Tijani sholawat Fatih lebih mulia dari Quran, lebih mulia dari sholawat Ibrahimiyah, tidak. Tapi yang dimaksud adalah kesadaran yang muncul apabila seorang membaca sholawat Fatih dengan kaifiat yang benar, ya. Lalu setelah itu dia baca Quran, atau setelah itu dia baca sholawat yang lain, maka dia akan mendapatkan rahasia yang luar biasa, insya Allah. Jadi jangan berpikir bahwa Sidi Ahmad Tijani seperti yang dituduhkan oleh kelompok yang tadi disebutkan, bahwa Sidi Ahmad Tijani ini menjadi zindik cuma karena mengatakan sholawat Fatih lebih tinggi, lebih mulia. Tidak, ya. Bedakan orang membaca ini, nah, ini torikohnya lebih cepat gitu, karena dia torikoh sholawat. Sebenarnya sholawat Al-Fatih itu sendiri itu adalah inti daripada ayat yang disebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Salah satu sir yang didapat dari ayat itu itulah sholawat Al-Fatih. Dan tentunya ada sholawat-sholawat yang lain. Sholawat itu sangat banyak, salah satunya sholawat Al-Fatih. Ya. Dan kalimat Al-Fatih bisa berarti Fatih itu pembuka alam, karena beliaulah yang pertama dicipta. Dan yang kedua juga berarti pintu syafaat semuanya ditutup kecuali Nabi Muhammad yang buka. Pintu surga ditutup kecuali Nabi Muhammad yang membuka. Masih banyak Al-Fatih. Ya. Jika faham, apabila membacanya tidak faham, membacanya juga penuh syak, membacanya juga masih dengan qalbu lalai, tentu tidak akan merasakan itu. Ya.
Jadi kualitas makrifat dalam membaca surah Al-Fatih itulah yang menentukan dia lebih mulia daripada membaca sholawat yang lain. Barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Soalan yang saya tanya, dia kata mohon izin bertanya, apakah untuk mengamalkan kitab salawat Dalail Khairat lebih afdal dibarengi dengan puasa dalail atau bisa langsung diamalkan sebagai amalan harian kita? Terima kasih Buya dan panitia. Baik, mengamalkan sholawat apa saja, tidak ada keharusan, kewajiban berpuasa, apa saja. Namun beberapa masyayikh, guru-guru kita di pesantren, di pondok pesantren, di ma'had, di zawiyah, di pondok, di pusat-pusat zikir, terkadang melihat murid ini supaya dia merasakan sir sholawat cepat, atau supaya dia betul-betul merasa bahwa sholawat ini atau kitab ini begitu berharga, maka seorang guru memerintahkan murid-muridnya supaya berpuasa. Ya. Saya dahulu tidak hanya mengamalkan sholawat, hanya untuk mengamalkan zikir Ismul Jalalah, yaitu Allah atau Ismul Zat dalam sebutan ilmu zikir, itu kami berpuasa, sembari berpuasa. Oleh karenanya kami memilih bulan puasa, bulan Ramadan, sehingga lebih mudah ya, mengamalkan tahlil sembari berpuasa, karena itu lebih ringan dan lebih kuat asarnya, efeknya ke dalam qalbu. Ya, jadi jika tidak berpuasa, silakan langsung, karena Sidi Syekh Imam Al-Jawzuli tidak mengharuskan seseorang, tidak mewajibkan seseorang untuk berpuasa dalam mengamalkan dalail. Tergantung ijazah yang diterima. Ijazah yang saya terima dari guru-guru saya mengamalkan dalail tidak mesti berpuasa. Jika berpuasa lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, suaranya tidak terdengar. Mohon nasihat bila seseorang ingin berzikir. Dengar ya? Ya. Bila seseorang ingin berzikir setiap hari, ingin istiqamah zikir, apakah Isnin hingga Minggu setiap harinya berselawat terus, atau masal macam Isnin zikir la ilaha illallah, Selasa hasbunallah, Rabu, Kamis dan seterusnya, atau sesuai suasana hati saja? Terima kasih Buya. Baik, inilah nikmatnya berguru. Jika kita berguru, gurulah yang akan memberikan dosis atau takaran kadar berapa kita zikir. Di dalam beberapa torikoh tertentu, misalnya ada anjuran seseorang berzikir setiap hari 200, 100, 500, 1000. Ya. Hari ini zikir apa? Pembagian hari ini zikir A, besok zikir yang lain, itu zikir yang diriwayatkan dari Imam Ghazali, dan kebanyakan saya temui kawan-kawan kita tidak ada guru dalam mengamalkannya, tapi itu boleh ya, silakan mengamalkannya tanpa guru. Namun saya menyarankan
mesti bermursyid sehingga kita punya kedisiplinan dalam mengamalkan zikir. Tidak ada lagi keraguan, tidak lagi ada kebingungan, saya hari ini harus zikir apa. Ya. Intinya sebenarnya adalah ya allazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Nah, kalimat sebanyak-banyaknya ini kemudian dibagi menjadi latihan-latihan. Nah, biasanya saya dengan beberapa kawan-kawan dari BAT di Jakarta, kita menyarankan setiap hari sebelum talqin mengamalkan dulu ya Hayyu ya Qayyum sehari 200 sampai 1000 misalnya. Sehingga nanti selama 40 hari dia telah terlatih untuk berzikir, baru kita talqin. Setelah itu baru dia zikir Ismul Jalalah, yaitu ya Allah, Allah atau la ilaha illallah. Setiap hari 1000 bisa dibagi 200 menjadi 5 waktu. Atau ada metode yang lainnya. Biasanya begitu. Jadi saran saya zikir apa saja, jika belum berguru, yang terbaik adalah sholawat. Yang penting istiqomah. Tidak penting begini, saya hari ini zikir 70.000, besok tidak sama sekali. Ini makruh. Allah lebih suka kepada orang yang berzikir hari ini hanya 500, besok 500, besok 500, daripada zikir langsung 1000, besoknya hilang. Ya. Jadi innallaha yuhibbul amala al-mudawama wa in qalla. Itu dalam hadis yang sahih. Allah lebih suka kepada orang yang beramal sedikit namun dia mudawamah, daim, langgeng ya, daripada banyak tapi kemudian terputus-putus ya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan pencerahan daripada Buya tadi memberikan panduan kepada kita insya-Allah agar kita bermotivasi dalam bersolawat insya-Allah, dan dapat pencerahan daripada Buya persoalan-persoalan daripada pihak kami, dan kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan sesi yang seterusnya permintaan daripada sebahagian kami, jemaah kami di Malaysia dan juga mungkin di Brunei, mohon ijazahkan kami Alkitab Al-Ma'thurat An-Nuraniyah, dan ada permintaan daripada inbox tadi ijazat Dalail Khairat. Mohon izin Buya. Baik. Tentu lebih afdal untuk dalail jika ada guru atau syekh di sana, guru yang punya sanad, ambil dari mereka. Ya, saya sewaktu ke Malaysia dan ke Brunei kemarin, saya bertemu beberapa orang yang menurut saya mereka mempunyai sanad ijazahnya. Jika bertemu mereka, silakan meminta kepada mereka. Namun dari sisi saya pun, karena saya mendapatkannya tidak sulit, saya juga akan memberikannya tidak mempersulit. Ya. Fa'ajaztukum, saya ijazahkan siapa saja yang hendak mengamalkan kitab Dalailul Khairat sebagaimana diijazahkan oleh masyayikh kita semua. Ya. Silakan dikatakan qabilna, kami terima. Begitu juga kitab Al-Mahsurat An-Nuraniyah yang merupakan pegangan ikhwan yang ngaji di Ribat, silakan diamalkan juga. Di sana ada Al-Wirdul Latif, ada Ratibul Handar, Ratibul Atas, Hizib Bahar, ada Salawat Ahadiyah, ada Musabbahat Khidriyah, dan ada beberapa amalan tambahan lainnya. Nanti juga akan ada revisi tambahan, karena itu baru sebagian. Saya ijazahkan siapa saja yang hendak mengamalkannya dengan cara yang sudah ditentukan di dalamnya. Ya. Ajaztukum kitab Al-Ma'thurat An-Nuraniyah kama ittasaltu bi asanidihi ila masyayikhi wa ila sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk itu semua mari kita bacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Silakan diamalkan. Semoga bermanfaat dan kita menjadi orang yang aulan nas bi yaumil qiyamah, orang yang salah satu yang dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Salam dari saya semua untuk saudara-saudara di Malaysia, di Brunei dan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah kepada Buya.